Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wala yadhiqa Rasulallahi jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqnati min zalatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La'alla rahmatar rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala nabiyuna Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'ahum linnas. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Jamaah kuliah subuh Masjid Nurul Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapati pagi hari ini dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kuliah subuh pagi hari ini dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga apa yang kita dengar pada pagi hari ini sebagai catatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadihin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, kita pagi hari ini tidak membaca kitab Nasul Ibad, tapi saya ingin menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl di ayat ke-97. Mudah-mudahan kita semua termotivasi dengan surat ini, dan mudah-mudahan di dalam keseharian kita dapat meningkatkan amal perbuatan kita yang baik-baik, yang mudah-mudahan dengan itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, surat An-Nahl ayat 97 berbunyi demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Ini separuh ayatnya. Man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh. Amal soleh ya. Apa itu amal soleh? Setiap perbuatan yang baik yang diperintah oleh syariat agama kita Islam, dan setiap perbuatan yang baik yang tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak bertentangan dengan hukum negara, tidak bertentangan dengan hukum adat, maka itu namanya perbuatan baik. Kenapa? Karena ada perbuatan yang dinilai baik tapi bertentangan dengan agama, dan ada juga perbuatan yang baik tapi perbuatan baik itu bertentangan dengan hukum negara. Ada juga perbuatan yang baik tapi bertentangan dengan hukum adat, maka ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu, karena Islam mengajarkan hal-hal yang baik, sudah menjadi barang pasti ajaran yang datangnya dari syariat agama kita Islam adalah ajaran yang ya'lu wa la yu'la alaih. Maha tinggi kesempurnaan ajaran Islam, tidak bisa ditinggikan dengan ajaran-ajaran yang lainnya dari selain Islam. Kemudian berkaitan dengan amal soleh. Amal soleh ini terbagi menjadi dua macam. Ada amal soleh kita yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia amal soleh yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu diantaranya salat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam salat kita mengikrarkan diri kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam.
Jadi ini amal soleh yang langsung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal ini adalah sebuah kefarduan, jangan sekali-kali kita meninggalkan perintah sholat. Kata Nabi, man taraka sholatan muta'abidan fajaza'uhum jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Naudzubillah, naudzubillah. Tapi barang siapa yang mengerjakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas, penuh kesadaran, penuh penghambaan kepada Allah, maka solatnya ini solat yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas pada hari ini kita berada di bulan Rajab, bulan tentang perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah solat. Perhatikan ini jamaah sekalian. Perintah solat ini sangat mulia, bukan di dunia didapatkan oleh Nabi, tapi Nabi naik mengangkasa ke sebuah tempat yang tidak bisa diketahui oleh makhluk selain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari amal ibadah solat ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Malaikat Jibril, raja dari seluruh malaikat, ketika dia sujud kepada Allah, kebaikannya tidak ada apa-apanya dengan sujud seorang hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat. Kenapa? Malaikat Jibril sujud bersyukur kepada Allah bukan atas perintah Allah, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini, sujud kita ini dalam rangka sholat ini atas perintah Allah. Maka orang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang amalnya insya Allah akan naik di hadapan Allah menjadi sebuah hadiah yang besar berupa ganjaran surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita kerjakan amal soleh yang baik ya, yang menurut syariat agama kita, di antara soleh. Yang kedua, amal soleh yang dikehendaki man amila solehan. Barang siapa beramal soleh, ini tentang puasa Ramadan. Tentang puasa ini kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini Allah yang perintahkan ya. Jadi puasa Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebentar lagi kita akan berpuasa Ramadan. Orang yang berpuasa karena Allah, hanya Allah yang tahu ganjarannya, pahalanya. Beruntunglah orang-orang yang mau beramal soleh, yang amalnya itu kaitannya langsung kepada Allah, tidak kepada manusia. Allah sendiri yang akan membalasnya. Masya Allah, betapa besarnya pahala orang yang mau tunduk patuh atas perintah Allah. Kemudian ada lagi amal soleh yang berkaitan langsung kepada Allah, tidak ada kaitannya dengan manusia, yaitu ibadatul hajj. Walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan atas Allah kepada manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu berjalan kepadanya. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu amal soleh yang berhubungan langsung kepada Allah. Ada amal soleh yang hubungannya itu kepada sesama manusia. Kalau amal kepada sesama manusia, di antaranya saling tolong menolong. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita wa ta'awanu alal birri wat taqwa.
bertolong-tolonganlah kamu atas perbuatan baik dan takwa. Ini kepada sesama manusia. Perbuatan baik macam apa? Di antaranya, kalau ada saudara-saudara kita yang masih lalai, ya, yang masih belum mau mengerjakan sholat perintah Allah, maka kalam kita, ucapan kita hendaknya berkata kepada mereka, ayo sholat, ayo kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihati, jangan kita diam saja. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita nasihati dengan yang benar, dengan kebenaran, dan dalam rangka kita menasihati itu juga harus dengan kesabaran. Banyak lagi amal-amal perbuatan yang baik yang dapat kita kerjakan dalam rangka kita hidup bermasyarakat. Di amal soleh itu ada yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan kita, ada yang kepada sesama manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa mengerjakan amal soleh min zakarin au unsa, dari seorang laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Allah jam sekalian, Tuhan yang maha rahman dan rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Allah tidak membeda-bedakan amal hambanya, baik dia itu laki-laki maupun perempuan. Kalau dia beramal soleh, apalagi perempuan, lebih dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu berbahagialah sebagai seorang wanita, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang surat An-Nisa. Wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan laki-laki dan perempuan disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam beramal soleh, ya. Wa huwa mu'minun, di mana yang laki-laki dan perempuan itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal soleh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka baginya, bagi seorang laki-laki dan perempuan yang beramal soleh itu nanti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan penghidupan yang baik, baik di dunia, baik di akhirat. Hayatan thayyibah ini diartikan adalah balasan dari amal perbuatan kita, ya ini berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran kita diingatkan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Seseorang yang mengerjakan amal perbuatan walaupun itu kecil, dia akan melihat hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kecil itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan fadilah Allah, dengan keutamaan Allah, dengan kasih sayang Allah. Diibaratkan satu biji yang ditanam, kemudian biji itu tumbuh menjadi pohon. Pohonnya itu kemudian mempunyai cabang, mempunyai ranting, mempunyai daun, mempunyai bunga, mempunyai buah. Maka pohon itu menjadi besar. Orang yang beriman, yang beramal soleh, sekecil apapun dan siapapun orangnya akan melihat hasil yang ia kerjakan. Namun sebaliknya juga, kalau mengerjakan perbuatan yang jahat, ya terlihat juga. Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nah nanti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi kaitannya iman dan amal soleh ini tidak terlepas. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya bagi orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Dalam surat Kahfi dikatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, ganjaran mereka ada tempat kembalinya yang kekal berupa surga Firdaus. Surga Firdaus, surga yang paling tertinggi, surga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, berbahagialah pada hari ini kita dapat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sekelumit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita, menambah pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadikanlah diri kita ini bermanfaat buat orang lain, berguna buat orang lain, dapat dicontoh kebaikan-kebaikan kita, dan kebaikan itu insya Allah akan mengalir walaupun kita sudah di hadapan, walaupun kita sudah ada di alam kubur. Jadi sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya pagi hari ini kuliah subuh tidak lama karena saya nanti ada satu keperluan. Mudah-mudahan yang sedikit insya Allah bermanfaat, sedikit insya Allah menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah, dan aku yakin Allah menerima doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa wal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.